Ini, ini hidup, gumam Elias, menatap lukisan Clara. Ia merasa ada koneksi yang melampaui tautan digital. Arsipnya bukan lagi sekadar kumpulan informasi. Itu telah menjadi inspirasi, jembatan antara masa lalu dan masa kini, yang dihidupkan kembali oleh pandangan seorang seniman. Clara kemudian meminta sesuatu yang lebih. Ia ingin mengunjungi Elias di dunia nyata. Ia merasa bahwa untuk benar-benar memahami jiwa dari arsipnya, ia perlu bertemu dengan penjaganya. Elias, yang selalu terkurung dalam dunianya sendiri, merasa sedikit gelisah. Pertemuan tatap muka adalah konsep yang terasa asing baginya. Namun, dorongan dari Clara dan keinginan samar Elias untuk melihat bagaimana arsipnya memengaruhi dunia di luar layar membuatnya setuju. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe tua di pusat kota, sebuah tempat yang kebetulan memiliki beberapa foto lama dari arsip senja yang terpajang di dindingnya. Ketika Elias duduk di meja kafe, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia merasa seperti karakter dari salah satu arsipnya, tiba-tiba dilemparkan ke dalam lingkungan yang asing. Clara datang, seorang wanita muda dengan mata yang berbinar dan senyum yang hangat. Ia membawa tas kanvas besar berisi sketsa-sketsa barunya. Pak Elias, terima kasih banyak sudah mau bertemu, sapa Clara dengan ramah. Mereka mulai berbicara, awalnya tentang seni dan arsip, kemudian tentang kehidupan. Clara bercerita tentang kesulitan yang ia alami dalam menemukan identitasnya sebagai seniman di kota yang terus berubah. Elias berbagi tentang rasa kesepiannya yang terkadang menyelimuti dirinya dalam kepompong digitalnya. Saya pikir saya hanya menyimpan benda mati, Clara, kata Elias, sambil menyesap kopinya. Halaman-halaman web, gambar-gambar tua. Tapi Anda membuatnya hidup kembali. Anda yang memberikannya kehidupan, Pak Elias, balas Clara. Website Anda seperti jendela. Saya hanya melihat melalui jendela itu. Tanpa Anda, jendela itu akan tetap tertutup. Pertemuan itu adalah titik balik bagi Elias. Ia menyadari bahwa meskipun websitenya adalah sebuah alam semesta yang mandiri, ia tidak harus hidup terasing di dalamnya. Komunikasi, interaksi, dan berbagi pengalaman adalah apa yang membuat arsip digital itu benar-benar berharga. Kembali ke apartemennya, Elias merasa ada energi baru. Ia membuka laptopnya, bukan untuk mengarsipkan, tetapi untuk merenungkan. Ia mulai berpikir tentang cara lain untuk membuat arsip senja lebih dinamis, lebih interaktif, bukan hanya dalam penambahan konten, tetapi dalam koneksi antar manusia. Ia mulai mempertimbangkan untuk menambahkan forum diskusi ke websitenya, sebuah tempat di mana pengunjung dapat berbagi cerita mereka sendiri yang terkait dengan arsip, atau bahkan mengajukan pertanyaan satu sama lain. Ia memikirkan tentang posting blog singkat yang akan menjelaskan cerita di balik beberapa foto yang paling menarik. Ia juga mulai berpikir tentang kemungkinan kolaborasi seni yang lebih formal dengan Clara. Mungkin sebuah pameran digital yang memadukan lukisan Clara dengan arsip Elias. Beberapa bulan kemudian, arsip senja mengalami perubahan. Sebuah bagian baru ditambahkan, suara dari masa lalu, gema di masa kini. Di sini, pengunjung dapat mengunggah cerita pribadi mereka yang terhubung dengan sejarah kota,
foto keluarga lama, atau bahkan rekaman pendek yang mengingatkan mereka pada suara-suara khas dari masa lalu. Elias menambahkan sebuah fitur di mana ia secara pribadi akan menanggapi beberapa cerita yang paling menarik, menghubungkannya dengan arsip yang relevan. Clara terus menjadi kontributor yang berharga. Ia bahkan mulai mengorganisir tur virtual ke kota tua melalui lukisannya, memandu pengunjung arsip senja melalui jalanan yang kini hanya ada dalam imajinasi dan arsip digital. Elias tidak lagi merasa seperti penjaga kuburan digital. Ia merasa seperti seorang kurator, seorang fasilitator, seorang penjaga kenangan yang aktif. Websitenya, yang dulunya adalah refleksi diam dari masa lalu, kini berdenyut dengan kehidupan baru. Halaman-halamannya yang saling terhubung tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga menjadi titik pertemuan bagi orang-orang yang terhubung oleh benang tak terlihat dari waktu dan memori. Suatu sore, saat matahari senja membanjiri apartemennya dengan cahaya keemasan, Elias membuka arsip senja. Ia melihat forum diskusi yang ramai, cerita-cerita baru yang diunggah oleh pengunjung, dan lukisan indah Clara yang kini menjadi bagian integral dari websitenya. Ia mengklik sebuah tautan, dibawa ke halaman yang menampilkan foto seorang wanita tua yang tersenyum, mengambil arsip di tahun 1960-an. Di bawah foto itu, ada sebuah komentar dari cucunya, yang baru saja menemukan arsip tersebut dan terharu melihat foto neneknya yang masih hidup. Elias tersenyum. Websitenya, kumpulan halaman web yang saling terhubung, telah melampaui tujuannya yang semula. Ia telah menjadi lebih dari sekadar arsip. Ia adalah sebuah ekosistem digital yang hidup, sebuah tempat di mana masa lalu tidak hanya disimpan, tetapi juga dihormati, dibagikan, dan diteruskan kepada generasi mendatang. Dan Elias, sang pustakawan digital, merasa puas. Ia telah menemukan cara untuk membuat waktu, dalam segala bentuknya, tetap relevan dan bermakna di era internet yang serba cepat. Ia adalah penjaga arsip senja, dan di tangannya, kenangan kota itu akan terus bersinar, halaman demi halaman, klik demi klik.